Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam syahadat iman Katolik, kita mengaku, "Aku percaya akan Roh Kudus." Dalam versi syahadat Konsili Nikea Konstantinopel, kita mengaku bahwa "Aku percaya akan Roh Kudus." Ialah Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Hari ini saya, Frater Gilbert Arnold Karapa, dari Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng, akan memberikan katekese tentang Roh Kudus, yakni pertama tentang apakah atau siapakah Roh Kudus yang dipercayai oleh gereja ketika mengaku "Aku percaya akan Roh Kudus." Kedua, tentang apa tujuan Roh Kudus diutus kepada kita semua. Dan yang terakhir, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Roh. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulaikan katekese kita pada hari ini, marilah kita kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita harus mengerti dan mengenal siapakah sebenarnya yang dipercayai oleh gereja ketika mengaku "Aku percaya akan Roh Kudus." Percaya akan Roh Kudus berarti kita mengimani akan ketiga pribadi Tritunggal yang Maha Kudus, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus ini merupakan pribadi ketiga dari Tritunggal. Roh Kudus ini berasal dari Bapa dan Putra. Jadi bukan hanya saja berasal dari Bapa, tapi juga berasal dari Putra. Dan Roh Kudus ini juga disembah dan dimuliakan bersama Bapa dan Putra, karena Roh Kudus ini sendiri adalah Allah. Kemudian, apa tujuan Roh Kudus diutus di tengah-tengah kita? Roh Kudus diutus ke dalam hati kita supaya apa? Supaya kita menerima hidup sebagai anak-anak Allah. Dalam Galatia 4 ayat 6, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa Allah telah mengirim Roh Putranya dalam hati kita, Roh yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Pengertian akan iman ini hanya bisa kita peroleh dalam Roh, supaya kita berhubungan dan mengenal siapa itu Kristus. Terlebih dahulu orang harus disentuh dengan Roh Kudus. Sebagaimana kita semua yang telah dibaptis, pada saat dibaptis kita menerima Roh Kudus. Kita mengenal dalam pembaptisan ada beberapa lambang yang melambangkan kehadiran Roh Kudus kepada kita. Yang pertama yakni air, yang kedua minyak urapan, ketiga api, dan bahkan tangan imam yang mewakili tangan Kristus yang memberkati kita. Itu semua merupakan bentuk dari Roh yang diberikan kepada kita semua, supaya kita mengenal dan mengimani bahwa Yesuslah Guru dan Tuhan. Oleh sakramen pembaptisan itu, kehidupan yang berasal dari Bapa dan yang dianugerahkan kepada kita dalam Kristus dilanjutkan kepada kita atas cara yang sangat pribadi dan mendalam di dalam gereja melalui Roh Kudus. Jadi sungguh luar biasa karya Roh Kudus ini di dalam hidup kita. Kita sebagai manusia biasa, manusia ciptaan Allah, bisa menerima hidup baru dan menjadi anak-anak Allah. Dengan adanya Roh Kudus ini, kita benar-benar mengambil bagian dalam kodrat Allah, yakni dalam penyelamatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam Roh? Tentu ada berbagai macam ciri-ciri orang yang hidup di dalam Roh. Namun pada kesempatan ini, saya akan memberikan
3 ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Pertama, orang yang hidup di dalam roh, yakni dia yang taat kepada Allah. Dalam kesehariannya, orang seperti ini selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan masalah hidupnya. Walaupun diterpa berbagai macam masalah dan pergumulan hidup, dia tak pernah sekalipun dapat meninggalkan Tuhan. Kedua, orang yang hidup di dalam roh, yakni dia yang peka terhadap sesama. Orang yang hidup di dalam roh, tak mungkin dia membiarkan sesamanya hidup menderita. Hatinya akan selalu tergerak oleh belas kasihan karena penderitaan orang lain. Ia rela mengorbankan dirinya demi kesenangan orang lain. Dan yang terakhir, orang yang hidup di dalam roh ialah orang yang senantiasa menjalankan kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam roh pasti hidupnya tidak jauh juga dari Allah. Orang seperti itu dalam hidupnya selalu melakukan kehendak Allah, meski bagi orang lain hal itu terasa berat. Seperti contoh berkata jujur. Nah, pasti bagi kebanyakan orang, berkata jujur merupakan sesuatu yang berat karena mempertimbangkan aspek yang akan dirasakan kemudian. Contohnya kalau misalnya kita berkata jujur, kita akan dibenci orang lain, atau jabatan kita di perusahaan atau di mana akan dicabut, dan lain sebagainya. Namun bagi orang yang hidup dipenuhi dengan roh, dia akan 100% berkata jujur tanpa mempertimbangkan kerugian yang mungkin saja akan dia dapat ketika berkata jujur. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah 3 hal yang saya refleksikan dan dapat saya bagikan pada kesempatan ini, yakni pertama, siapakah yang dipercayai oleh gereja ketika mengaku, aku percaya akan Roh Kudus. Yang kedua, apa tujuan Roh Kudus diutus ke dalam hati kita masing-masing. Dan yang ketiga, yakni bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh. Saudara-saudari yang terkasih, akhir kata saya mau mengajak kita semua untuk membuka hati kepada Roh Kudus agar dia masuk dan hidup dalam hati kita masing-masing dan selalu berkarya dalam segala derap langkah hidup kita semua, agar kita semakin hidup dalam roh dan menjadi anak-anak Allah dan mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah kepada manusia. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.